Saudara, perang narasi antara Yeni Wahid dengan Muhaimin Iskandar membawa nama Gus Dur sebagai sosok pendiri PKB. Bagaimana narasi ini kemudian bergulir? Kita akan bahas bersama dengan pasang Haro Raja Guguk, Sekjen Barikade Gus Dur. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak PKB dan bergabung bersama kami dalam dialog ini, namun mereka menolak. Kita ke Pak Haro dulu. Pak Haro, Ya, Mbak. maksud pernyataan Mbak Yeni soal PKB Gus Dur dan bukan PKB Caimin ini gimana? Jadi PKB ini ada dua atau seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa Ibu Ketua Umum Yeni Wahid menyatakan hal seperti itu bukan tanpa dasar ya. Karena memang PKB ini kita semua tahu bahwa sejak 2008 atau menjelang pemilu 2009 terjadi perpecahan di mana kita sebagai kader-kader Gus Dur tetap istiqomah konsisten terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ya, bahwa Mahkamah Agung pada saat itu dalam putusan nomor 441442 PKB itu dikembalikan kepada hasil Muktamar Semarang, di Baik. mana Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Suro. Mhm. Namun pada kenyataannya yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM itu adalah hasil putusan daripada Muktamar Ancol. Sementara ada Muktamar Parung begitu. Sehingga kami sebagai kader Gus Dur tetap tidak akan mau mengkhianati apa yang diwariskan oleh Gus Dur terhadap PKB tersebut karena kita tetap istiqomah pada peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, begitu Mbak. Pak Haro, tapi kan yang terjadi saat itu kan sempat ada gugatan dan yang dimenangkan itu kan adalah kubunya PKB-nya Caimin ya. Saya mengatakannya seperti itu ya. Meskipun memang yang katakanlah yang resmi saat ini yang dipimpin oleh Caimin. Tapi kemudian kan Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB sekarang Maman Imanul Haq, dia sempat menyatakan Caimin meraih puncuk pimpinan PKB lewat jalur resmi, jadi menang lewat gugatan itu. Jadi apa yang Anda katakan itu terbantahkan kalau menurut Pak Maman. Ini respon Anda? Maaf Mbak, sebenarnya dalam gugatan putusan Mahkamah Agung itu yang diputuskan itu adalah berkekuatan hukum yang ingkrah ya, itu mengembalikan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa kepada hasil Muktamar Semarang, di mana ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Tapi nyatanya yang didaftarkan ke Menkumham nama Gus Dur hilang begitu Mbak. Sehingga dalam secara de facto kami tetap memperjuangkan karena pesan atau wasiat almarhum Gus Dur sewaktu masih hidup akan tetap berjuang sampai kapanpun. Baik. Sampai beliau wafat begitu. Pak Haro, tapi kan kita juga pernah melihat kekompakan dua sepupu yang sebenarnya sempat berseteru di 2008, tapi kemudian mereka bisa bersama-sama mengambil saat itu nomor urut partai ya, kalau kita tidak salah ingat ya, saat itu untuk yang pemilu 2009. Bisa tuh kita melihat Mbak Yeni dan juga Caimin bersama-sama demi PKB saat itu, kenapa itu tidak bisa terjadi sekarang? Ya begitulah, karena memang kondisi politik itu berubah ya. Pada saat itu memang situasinya seperti itu, sekarang situasinya karena politik itu dinamis Mbak. Karena pada saat sekarang ya tidak mungkin dilakukan seperti itu karena kita berpolitik itu patsun politik secara santun ya. Artinya kita tetap berpegangan kepada politik secara asas legalitas. Gitu. Jadi kita tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu karena kita tetap di mata publik bahwa kebesaran kader Gus Dur ini adalah sangat diperhitungkan di Indonesia bahkan di seluruh dunia karena tanpa kebesaran nama Gus Dur dan patsun politik Gus Dur tidak mungkin beberapa capres yang datang sowan kepada kita termasuk Pak Jokowi termasuk Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin itu kita didatangin sama beliau itu. Nah, Begitu, kalau memang tidak meninggalkan ajaran Gus Dur itu juga kan diamini oleh Pak Maman tadi sebelum kita berbincang juga sudah disebutkan oleh Pak Maman. Sudah jelas-jelas bahwa Gus Dur itu ada surat instruksinya kepada
PKB dan jajarannya supaya tidak menggunakan nama Gus Dur, suara Gus Dur, ya, kemudian foto Gus Dur dalam kepentingan politik Hmm. tanpa izin daripada Gus Dur pada saat itu. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Ibu Sinta Bunyai. Itu ada jelas sampai sekarang juga masih berlaku begitu. Jadi semua kader Gus Dur seluruh Indonesia ini tetap solid begitu, Mbak, ya. Sehingga kita tetap menjalankan ajaran almarhumullah Gus Dur untuk tetap berpolitik secara politik kebangsaan, bukan pragmatis. Karena politik pragmatis itu hanya sesaat sifatnya, Mbak. Baik, ini kan tapi Pak Imin, Caimin juga sempat menyatakan jangan campuri urusan PKB dan Yeni bukan PKB. Anda melihat ini seperti apa? Saya pikir Mbak Yeni dalam konteks berbicara seperti itu adalah berbicara seorang tokoh, ya. Terlepas dari beliau anak biologis daripada Gus Dur, tapi anak ideologis daripada Gus Dur, beliau melihat kondisi negara ini seperti apa begitu. Sehingga dia melihat bahwa siapa layak jadi capres nanti 2024 begitu. Oke. Itu bukan pernyataan untuk hanya per individu, tapi itu dinyatakan kepada beberapa orang yang elektabilitasnya mungkin tidak sesuai ya harapan rakyat begitu. Tapi dinamika politik tetap berubah begitu. Jadi mungkin mungkin kalau merasa ada yang merasa atau bawa perasaan atau baper istilah anak sekarang ya itu urusan masing-masing, karena bukan hanya Caimin yang elektabilitasnya yang saya kira di bawah sekian koma gitu ya. Oke. Tapi Banyak yang elektabilitas 1%, 2%, tapi kan ya mereka introspeksi lah semuanya. jadi ini sebenarnya nggak mesti juga buat Caimin sebetulnya sindirannya, tapi Caiminnya ngerasa kesindir menurut Anda begitu ya? Lah itulah yang saya maksud, kita jangan terlalu baper, karena kalau baper di bawah ini politik ini nggak boleh, kita harus kuat gitu. Ini politik universal ya, politik Kalau gitu kan kebangsaan. artinya sebenarnya ini cuma salah paham aja, bisa dong sebetulnya dua sepupu ini kemudian ngobrol bareng lagi atau kemudian bantu diperbaiki hubungannya. Ya kalau soal itu coba Mbak tanya yang bersangkutan, ya, karena itu adalah hak prerogatif beliau-beliau itu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami ya Pak, sehat-sehat terus.